Assalamualaikum Bu Neneng, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bapak sehat. Oh ya Bu, kemarin kan kita ngobrol ya Bu ya, bahwa hari ini kalau tidak salah Ibu akan ada jadwal coaching ya Bu ya, betul atau tidak Bu? Oh, betul Bapak. Oh ya, Ibu kalau boleh tahu berperan sebagai apa ya Bu ya? Kebetulan saya berperan sebagai coach dan coachingnya adalah Ibu Cucu Bapak. Mau seperti itu. Ya, Eh, Boleh atau tidak Bu kalau nanti selama Ibu coaching, saya mengamati proses coaching yang berlangsung? sangat boleh sekali Bapak, silahkan. Nah, iya. Terima kasih banyak Ibu karena sudah diperbolehkan. Nah, sebelum nanti coaching tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu mungkin ada beberapa hal yang akan saya diskusikan bersama Ibu. Apakah bisa Ibu? Bisa Bapak, silahkan. Mangga. Ya, jadi begini Bu, dalam kegiatan coaching ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai gitu Bu, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah coaching yang dilakukan nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah nanti sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, dan apakah sebagai coach nanti bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau tidak. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa ketika menjadi coach tentunya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif gitu. Kemudian dalam kegiatan coaching ini kita harus menggunakan prinsip-prinsip coaching juga gitu, seperti prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti dilaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bapak. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching ini Bu? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya sampaikan dalam proses coaching ini adalah kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot, mungkin seperti itu Pak. Jadi selama proses coaching ini Ibu ingin yang ingin Ibu kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Nah, Ya. Mungkin apa ya? Itu yang menjadi hal yang spesifik yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching Ibu ya Bu ya. Dari kompetensi yang Bapak tadi, apa yang Ibu tadi anggap lebih spesifik, kira-kira indikator yang ingin Ibu capai gitu setelah proses coaching ini berlangsung seperti apa Bu? Indikator yang ingin saya capai yaitu coachee yang dalam hal ini Ibu Cucu gitu dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi yang ingin Ibu Noneng raih gitu ya setelah proses coaching ini, yaitu coachee Ibu dapat menemukan sendiri solusi tentang permasalahan yang dihadapi gitu ya Bu ya. Nah, Ya. kalau begitu selamat melakukan coaching Ibu, dan izin saya juga menjadi pengamat Ibu. Mangga Ibu kalau begitu atuh dimulai saja Ibu coachingnya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, mangga Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Mengganggu waktunya sebentar ya Bu? Enggak, Hari Ibu, ini justru kita saya yang minta maaf, Ibu, karena saya telah mengganggu waktunya Ibu. Saya sudah datang Ya, ke sini. Apakah Ibu berkenan ada waktu, Bu?
Boleh Bu, boleh. Ini Bu Cucu, Iya. kurang lebih beberapa menit saja ya Bu, kita akan melakukan coaching. Iya. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu sampaikan dalam coaching hari ini Bu? Ya Ibu, terima kasih sebelumnya atas waktunya yang Ibu berikan kepada saya. Ibu telah berkenan menjadi coach bagi saya Bu. Di sini Bu, saya ingin memaparkan, sebelumnya saya ini galau Bu ya. Sekarang kan emang mungkin setelah pasca pandemi ya Bu ya, pembelajaran tatap muka dilaksanakan 100% Bu. Tetapi ketika saya kan sekarang baru mau kedua bulan ya Bu ya proses pembelajaran, saya melakukan identifikasi awal. Ternyata Bu terdapat 3 peserta didik saya Bu yang masih belum bisa membaca. Itu sangat membuat kekhawatiran tersendiri lah Bu ya untuk saya pribadi seperti itu Bu. Jadi seperti itu Bu. Jadi setelah pandemi ini ada 3 orang siswa Ibu yang kondisinya sangat mengkhawatirkan gitu bagi Ibu ya. Ya, nah kira-kira harapan yang diinginkan oleh Ibu setelah proses coaching ini apa Bu? Ya, saya berharap Bu, peserta didik yang sudah saya identifikasi tadi seiring berjalannya waktu dibimbing oleh saya melakukan pembelajaran dengan saya, mereka dapat membaca Bu, karena bagaimanapun membaca adalah kunci utama dalam belajar ya Bu ya. Sekarang memang teknologi canggih seperti itu ya, buku di mana-mana, tetapi apabila dasarnya anak tidak bisa membaca, sangat dikhawatirkan mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Itu mungkin. Jadi intinya mungkin Ibu ingin mendapatkan solusi mungkin Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, Bu ya? Iya betul sekali Bu. Nah kira-kira Bu dari permasalahan yang tadi Ibu paparkan, coba solusi yang akan Ibu jalankan untuk mengatasi permasalahan Ibu bagaimana? Oh iya Bu, saya punya rencana. Jadi saya akan memberikan waktu tambahan untuk ketiga peserta didik saya tersebut Bu. Walaupun mereka kan ada beragam ya Bu ya, yang satu hanya mengenal huruf, yang satu hanya mengenal hanya beberapa kata, suku kata seperti itu. Dengan intensitas waktu yang saya berikan kepada peserta didik saya harapkan mereka dengan seiringnya berjalannya waktu mereka dapat membaca seperti itu. Dia akan memberikan tambahan dengan intensitas waktu yang berbeda ya Bu? Iya betul sekali Bu. Kan tadi akan memberikan tambahan ya Bu? Iya. Nah kira-kira waktunya gimana? Iya Bu, setelah peserta didik yang lain sudah melaksanakan pembelajaran seperti itu Bu. Jadi saya beranggapan nilai ketuntasan mereka saya berikan apabila mereka mampu membaca walaupun tidak memahami materi atau mendapatkan nilai maksimal sesuai ketuntasan dari pembelajaran seperti itu Bu. Jadi saya berkeinginan sok baca we dulu seperti itu. Kalian bisa membaca we dulu. Kalau kalian sudah bisa membaca berarti kalian sudah tuntas dalam pembelajaran bersama Ibu. Itu mungkin Bu. Jadi seperti itu Bu ya, yang Ibu harapkan juga indikator keberhasilan yang Ibu inginkan itu seperti itu ya. Nah kira-kira Bu untuk melaksanakan rencana Ibu itu komitmen yang akan Ibu laksanakan seperti apa Bu? Saya akan melaksanakan komitmennya itu dengan sebaik-baiknya Bu. Saya akan melakukan perencanaan jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Diharapkan 1 semester ini semua peserta didik saya bisa membaca dengan baik seperti itu sesuai ejaan yang disempurnakan. Lalu nanti targetnya di semester 2 tidak hanya membaca tetapi mereka sudah fasih menulis seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya begitu. Nah kira-kira ada nggak orang-orang yang akan terlibat dalam proses ini Bu? Ya Bu, sangat-sangat ada Bu. Selain peserta didik yang bersangkutan, saya selaku guru, ada juga peran orang tua Bu.
di sini yang sangat akan membantu dalam proses pencapaian program yang ingin saya kembangkan. Karena bagaimanapun peran orang tua di rumah lebih banyak waktunya ketimbang kita di sekolah, mungkin itu Bu. Ya, jadi Ibu juga mungkin berkomitmen dengan orang tua ya, akan mengkoordinasikannya dengan orang tua. Ya betul. Mungkin percakapannya dicukupkan sampai di sini dulu ya Bu, karena waktu. Saya juga ada keperluan yang lain Bu, mohon maaf sekali ya Bu. Tidak apa Ibu, sekali lagi saya haturkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Kedepannya mohon doanya Bu, agar saya bisa melaksanakan apa yang menjadi program saya terrealisasi dengan baik. Itu mungkin Bu harapannya. Ya, kita berdoa bersama-sama saja ya Bu, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu bisa berjalan dengan baik dan murid-murid Ibu juga menjadi murid-murid yang luar biasa. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Ibu. Iya Ibu, saya juga pamit undur diri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ibu. Tadi saya sudah menyimak dari awal sampai akhir proses coaching yang Ibu lakukan gitu ya. Nah, dari proses yang tadi Ibu lakukan, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan dan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini atau belum Bu? Menurut hemat saya dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian sudah saya dapatkan ya Pak. Jadi saya melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirtanya gitu. Jadi saya menggiring kepada coach saya untuk bertanya tentang tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana yang akan dilaksanakan sebagai solusinya. Kemudian saya juga menggiring coach saya yaitu Bu Cucu untuk menanyakan bagaimana komitmen terhadap rencana yang akan dilaksanakan oleh coach saya. Mungkin seperti itu Pak. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Kalau begitu saya juga tadi setelah melakukan pengamatan serta observasi terkait proses coaching yang Ibu lakukan antara Ibu yang berperan sebagai coach dan Bu Cucu yang berperan sebagai coachee, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah boleh Ibu? Boleh Bapak, silakan. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya. Nah, hal pertama yang ingin saya tanyakan setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, kira-kira apa saja yang didapat pada proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang tadi ingin Ibu capai Bu? Indikator yang saya capai itu tadi Pak, jadi si coach saya itu berhasil menemukan solusinya secara mandiri gitu. Ya. Baik Bu, selama saya melakukan observasi tadi, memang saya lihat Ibu sudah sangat luar biasa, alur tirta dalam proses tadi sudah terlihat. Tadi saya melihat Ibu pertama sudah menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan kemudian merangsang coachee supaya membuat komitmen gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir secara penuh dan sudah Bu, sudah mendengarkan secara aktif gitu apa yang menjadi keluh kesah ataupun permasalahan dari coachee Ibu gitu ya. Nah, selamat Ibu sudah berhasil melakukan coaching dan akhirnya coachee Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, apakah saya boleh menanyakan satu pertanyaan lagi Bu? Ya, terima kasih Ibu. Untuk kedepannya gitu Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi gitu Bu selain yang tadi? Untuk kedepannya
Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Pak. Oh iya. Baik Bu, sangat luar biasa sekali niat Ibu yang sangat bagus sekali gitu ya. Tadi Ibu ingin mengembangkan alur Tirta untuk proses-proses coaching selanjutnya gitu agar lebih baik lagi begitu ya Bu ya. Ya, Bapak seperti itu. Iya, sangat luar biasa sekali tujuan Ibu serta harapan Ibu. Saya mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan ke depan bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan tadi juga sudah baik, namun saya berharap mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih luar biasa lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya, mohon maaf bila tadi saya mengganggu proses coachingnya Ibu. Terima kasih juga Bapak. Ya Bapak, sama sekali. Bahkan saya sangat senang sekali Bapak bisa disupervisi oleh Bapak. Ya, kalau begitu Ibu saya mohon pamit undur diri dulu Ibu. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Pak. Ya.